Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah cinta Zainab dan Abu Al-Ash. Ketika Zainab binti Muhammad masuk Islam, ia mengajak serta Abu Al-Ash bin Rabi. Namun suaminya menolak ajakan mulia tersebut. Terlebih lagi, Zainab tidak dapat berbuat apa-apa saat suaminya tidak mau menceraikannya. Setelah melalui sebuah peristiwa besar, akhirnya atas izin Allah, Abu Al-Ash menyatakan keislamannya. Zainab adalah anak kedua sekaligus putri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bunda Khadijah. Sebagai anak yang lahir dari rahim Bunda Khadijah, tentu saja ia mewarisi keteladanan beliau. Apalagi ayahnya adalah seorang utusan yang mulia. Sebagai anak yang paling tua, Zainab terbiasa membantu Bunda Khadijah melakukan pekerjaan rumah dan menjaga adik-adiknya. Bahkan Zainab dianggap oleh Fatimah, si anak bungsu, sebagai ibu kecilnya. Zainab sangat menyayangi adik-adiknya, begitu pula sebaliknya. Hingga suatu ketika, Zainab dipersunting oleh Abu Al-Ash bin Rabi dan harus berpisah dengan adik-adiknya. "Wahai adik-adikku tersayang, jangan bersedih di hari pernikahanku. Lihatlah, semua orang di sini berbahagia. Mengapa wajah kalian cemberut? Kami ikut berbahagia melihatmu bahagia. Hanya saja, nanti kita akan jarang bertemu. Tenang saja, aku akan sering menemui kalian jika suamiku memberi izin." Semua orang menyambut dengan gembira pernikahan Zainab dan Abu Al-Ash. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bunda Khadijah sebagai wali Zainab merasa lega telah menyerahkan tanggung jawab putri tercinta mereka kepada laki-laki yang tepat. Abu Al-Ash adalah sepupu Zainab dari keluarga Bunda Khadijah. Dia seorang pemuda yang pandai dan cekatan dalam berdagang. Hanya saja dalam kesehariannya, Abu Al-Ash masih suka menyembah berhala. Setelah resepsi pernikahan usai, Zainab pindah ke rumah suaminya dan membangun keluarga baru. Setahun kemudian, anak pertama mereka lahir, seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ali. "Dia bayi laki-laki, wahai istriku. Engkau sungguh wanita yang hebat. Terima kasih telah bersusah payah melahirkan anak kita." Abu Al-Ash sangat mencintai Zainab. Ia sangat memuliakan istrinya, terlebih ketika Zainab melahirkan anak kedua mereka. Seorang putri mungil diberi nama Umamah. Zainab adalah istri yang taat pada suami dan ibu yang tangguh dalam mendidik anak-anak. "Wahai istriku, aku akan pergi berdagang selama beberapa hari. Engkau baik-baiklah di rumah bersama anak-anak. Doakan aku." "Engkau adalah orang yang pertama yang aku sebut dalam doaku, wahai suamiku. Berhati-hatilah dan kembalilah dengan selamat." Sewaktu suami Zainab pergi berniaga, di Mekah ramai terdengar kabar tentang Muhammad. Ada yang mengatakan bahwa ayahnya seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memastikan kabar tersebut, Zainab pulang ke rumah orang tuanya dan menanyakannya kepada ibunya. "Wahai bunda, apakah itu benar ayah adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi terakhir?" "Ya, hal itu benar anakku. Beliau diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Akankah engkau mau ikut bersama kami masuk Islam, wahai putriku tersayang?" "Tentu saja, sesungguhnya Tuhanku yang lebih berhak atas hidupku." Dalam perjalanan pulang, Zainab sangat senang. Ia tak sabar menceritakan berita bahagia ini kepada suaminya, Abu Al-Ash. Beberapa hari kemudian, Abu Al-Ash pulang dari perniagaannya. Segera saja, Zainab mengajaknya bicara tentang kenabian ayahnya. Namun reaksi Abu Al-Ash membuatnya terkejut. "Wahai Zainab, engkau pasti tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Tapi aku tidak bisa begitu saja ikut agama ayahmu karena engkau. Tidak semudah itu keyakinanku berubah." "Tapi suamiku, Islam adalah agama yang paling benar di muka bumi ini. Apakah engkau tidak mempercayai ayahku?" "Sudahlah, aku tidak ingin berdebat tentang ini.
Bukan berarti aku tidak mau masuk Islam, lantas aku tidak menghormati mertuaku. Jangan memaksaku. Zainab hanya bisa pasrah dan berdoa agar suaminya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah pintu hati suamiku. Hamba yakin dia bukan orang yang keras, maka lunakkanlah hatinya untuk menerima Islam. Sementara itu, Abu Al-Ash bimbang dengan keputusannya untuk masuk Islam atau tetap menjadi kafir. Ia tidak mau orang-orang dari kaumnya menganggap bahwa dirinya masuk Islam demi istrinya. Waktu berlalu, tantangan kaum muslimin di Mekah semakin berat. Orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW mulai menghasut Abu Al-Ash untuk menceraikan Zainab. Namun Abu Al-Ash tetap tidak mau menceraikan Zainab dan juga enggan masuk Islam. Hal ini membuat Zainab sedih. Padahal dalam Islam, seorang muslimah tidak diperkenankan menikah dengan seorang kafir. Ya Allah, sekarang aku benar-benar merasa sendirian di sini. Ibuku tercinta telah meninggal dunia. Ditambah lagi ayah dan adik-adikku telah hijrah ke Madinah. Aku rindu sekali dengan mereka. Berikan hamba jalan keluar dari permasalahan ini, ya Allah. Pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, terjadi perang Badar antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Letaknya 80 mil dari kota Madinah. Pasukan dari kaum muslimin berjumlah 313 orang, sedangkan pasukan dari kaum musyrikin sebanyak 1000 orang. Suaminya, Abu Al-Ash, berada di barisan kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal. Bagaimana hasil perangnya, wahai paman? Kami kalah, meskipun jumlah pasukan kami lebih banyak. Suamimu sekarang menjadi tawanan pasukan muslim di Madinah. Jika ingin ia dibebaskan, bayarannya sangat mahal. Mendengar kabar tentang kemenangan umat Islam, Zainab sangat bersyukur dan lega. Itu berarti ayahnya masih hidup. Namun, tiba-tiba ia teringat akan suaminya. Lalu muncul keinginannya untuk menebus Abu Al-Ash. Kemudian ia menemui saudara Abu Al-Ash yang bernama Amr bin Robi. Wahai Amr, aku ingin engkau memberikan kalung ini sebagai tebusan suamiku. Keluarga kami bisa menebusnya. Wahai Zainab, tidak perlu repot-repot. Terimalah, ini permintaan terakhirku sebagai istrinya. Amr bin Robi berangkat menuju ke Madinah dan menemui Rasulullah SAW. Lalu ia menyerahkan kalung dari Zainab kepada beliau. Rasulullah SAW tercengang melihat kalung yang dibawa saudara Abu Al-Ash. Itu adalah kalung pemberian Bunda Khadijah kepada Zainab di hari pernikahannya. Seketika itu juga Rasulullah tersentuh hatinya dan menawarkan sebuah syarat. Maukah kalian membebaskan Abu Al-Ash dengan syarat ia harus melepaskan Zainab dan mengembalikannya padaku? Hei, jawablah, wahai Abu Al-Ash. Baiklah, aku akan menceraikan Zainab. Sesungguhnya, Zainab tidak halal untukmu, wahai Abu Al-Ash. Akhirnya Zainab dan Abu Al-Ash berpisah. Sudah semestinya aku mengembalikan engkau kepada ayahmu. Kembalilah padanya. Meskipun berat melepaskan statusnya sebagai istri Abu Al-Ash, namun Zainab sadar bahwa perintah Allah dan Rasul-Nya jauh lebih penting dari sekedar perasaannya. Mari kita berangkat, wahai Zainab. Rasulullah telah menunggumu di Madinah. Genap 6 tahun, Zainab dan Abu Al-Ash berpisah. Suatu ketika, Abu Al-Ash bersama kafilah dagangnya pulang melewati Madinah. Di perbatasan kota, mereka dihadang oleh pasukan muslimin. Namun beruntungnya, Abu Al-Ash dapat meloloskan diri. Tak disangka, Abu Al-Ash menuju rumah Zainab dan meminta perlindungan darinya. Zainab terkejut dengan kedatangan mantan suaminya. Mengapa engkau datang kemari? Wahai Zainab, pasukan muslimin telah merampas harta kafilah dagang kami. Tolong jadi jaminan untukku. Bukankah aku masih keponakan dari Bunda Khadijah dan ayah dari anak-anakmu? Engkau tahu bahwa aku bukan orang jahat. Baiklah, aku akan coba bicara dengan kaumku. Mendengar ketulusan Abu Al-Ash, Zainab luluh dan berbicara kepada kaumnya. Wahai kaumku, aku Zainab binti Muhammad. Di sini ada saudaraku, anak dari paman dan bibiku, serta ayah dari anak-anakku.
Abu Al-Ash. Aku ingin kalian memberi perlindungan kepadanya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar ucapan putrinya dapat merasakan ketulusan Zainab terhadap mantan suaminya, Abu Al-Ash. "Wahai putriku, muliakanlah tempatnya dan jangan sampai ia berhubungan denganmu. Sesungguhnya engkau tidak halal baginya." "Baik, terima kasih ayah." Kemudian para sahabat mengembalikan barang rampasan yang mereka ambil dari rombongan Abu Al-Ash. Sebelum meninggalkan Madinah, Abu Al-Ash berbicara dengan Zainab. Mereka telah mengajakku untuk masuk Islam, namun aku menolaknya. Aku tidak ingin memulai agama baruku dengan pengkhianatan. Mendengar ucapan Abu Al-Ash, Zainab merasa akan ada berita baik yang akan ia dengar kemudian. Selama ini, Zainab tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Abu Al-Ash masuk Islam. "Semoga engkau selamat sampai Mekah, wahai Abu Al-Ash." Sesampainya di Mekah, Abu Al-Ash menyerahkan barang dagangannya kepada para pemiliknya. Setelah itu, ia bersaksi di tengah-tengah kaum Quraisy. Setelah aku memberikan hak-hak kalian, aku ingin bersaksi di hadapan kalian semua bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang aku masuk Islam tanpa ada paksaan dari siapapun. Orang-orang Muslim yang mendengar kesaksian Abu Al-Ash merasa senang dan menyelamatinya. Aku tahu bahwa engkau adalah orang baik, wahai Abu Al-Ash. Selamat bergabung, wahai saudaraku. Setelah menyelesaikan urusannya di Mekah, dengan penuh semangat, Abu Al-Ash kembali ke Madinah dan langsung menemui Rasulullah sembari menyatakan kesaksiannya. "Alhamdulillah, Maha Suci Allah, dialah Allah Tuhan yang membuka pintu hatimu. Ketahuilah, sesungguhnya Islam memudahkan hidupmu dan mendekatkanmu dengan kebahagiaan, ketenangan, wahai Abu Al-Ash. Aku izinkan engkau untuk kembali bersama dengan putri tercintaku." Terima kasih, wahai Rasulullah. Zainab sangat bahagia mendengar kabar Abu Al-Ash telah masuk Islam. Ditambah lagi, Rasulullah mengizinkan mereka untuk kembali bersama. "Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengabulkan permintaanku di saat yang tepat." Akhirnya, Zainab dan Abu Al-Ash bersatu kembali menjadi pasangan suami istri. Kali ini pernikahan mereka terasa lengkap atas naungan agama Islam. Abu Al-Ash sangat bersyukur bertemu dengan sosok wanita penyabar, tangguh, dan berhati lembut seperti Zainab. Wahai istriku, terima kasih telah bersabar menungguku kembali. Aku senang kita semua dapat berkumpul lagi seperti dulu kala, wahai ayah dan ibu. Sesungguhnya ketetapan Allah itu nyata dan tidak dapat diubah. Pada tahun 8 Hijriah, Zainab berpulang ke rahmatullah di usia 30 tahun karena menderita sakit. Tentunya kepergian Zainab ini menggoreskan luka yang dalam di hati Abu Al-Ash. Sekali lagi, terima kasih istriku telah hadir dan melengkapi hidup kami. Aku dan anak-anak akan selalu mendoakanmu. Dia adalah putri terbaikku, ya Allah. Berikan tempat terbaik untuknya di sisimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan oleh Khadijah, istri tercinta, dan Ruqayyah harus merasakan lagi duka atas meninggalnya Zainab. Demikianlah akhir kisah cinta Zainab dan Abu Al-Ash. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, Zainab merupakan teladan bagi para muslimah agar bersikap sabar, tangguh, taat kepada suami yang soleh, penyayang, serta rendah hati, meskipun ia lahir dari seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, kita tidak dapat memaksakan seseorang untuk masuk Islam, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hidayah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Jalanan pemilik dua cahaya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum adalah putri kedua dan ketiga dari pernikahan Muhammad dan Khadijah. Kakak beradik ini memiliki kisah perjalanan hidup yang hampir mirip. Masuk Islam bersama, menikah, dan bercerai di hari yang sama pula. Bahkan, pasca bercerai dari suami masing-masing, Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah lagi dengan laki-laki yang sama, yaitu Utsman bin Affan.
namun dalam kurun waktu yang berbeda. Ruqayyah binti Muhammad adalah putri kedua setelah lahirnya Zainab. Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abdul Uzza alias Abu Lahab sebelum usianya menginjak 10 tahun. Begitu juga dengan adiknya Ummu Kulsum yang usianya terpaut 1 tahun lebih muda darinya, dinikahkan dengan Utaibah bin Abdul Uzza. Meskipun kebahagiaan menyelimuti Bunda Khadijah saat menyaksikan akad nikah kedua putrinya, muncul sedikit kekhawatiran dalam benaknya. Ya Allah, mengapa aku terus khawatir akan keselamatan putri-putriku ini? Sejujurnya, hamba takut Ruqayyah dan Ummu Kulsum terpengaruh oleh perangai buruk ibu mertua mereka. Hamba mohon, lindungi putri-putriku dimanapun mereka berada, ya Allah. Ternyata firasat Bunda Khadijah terbukti benar ketika Abu Lahab dan Ummu Jamil mendengar berita tentang Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk bumi. Keduanya sangat geram dan menentang. Akhirnya Ruqayyah dan Ummu Kulsum diceraikan oleh suami-suami mereka atas perintah dari Abu Lahab. Walaupun perceraian amatlah menyakitkan hati bagi kedua putrinya, namun Rasulullah SAW justru bersyukur atas hal tersebut. Kedua putri tersayangnya terlepas dari keburukan Abu Lahab dan istrinya. Wahai putri-putriku, janganlah kalian bersedih. Sesungguhnya Allah SWT telah menyelamatkan kalian berdua dari ujian berat, dan yakinlah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ruqayyah masuk Islam pada usia 7 tahun, sedangkan Ummu Kulsum pada usia 6 tahun. Mereka masuk Islam bersama-sama dengan Bunda Khadijah, Zainab, dan Fatimah. Selang waktu berganti, Rasulullah SAW menikahkan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Sahabat beliau dari keturunan bangsawan Quraisy yang beriman, teguh dalam pendirian, dermawan, serta berparas tampan. Ya Allah, aku tidak menyangka akan menikah lagi. Hatiku sangat bahagia. Terima kasih ya Allah, yang Maha Pengasih. Pernikahan Utsman bin Affan dan Ruqayyah binti Muhammad berlangsung pada bulan Rabiul Awal tahun ke-3 Hijriah. Pasca peristiwa kenabian, keadaan kaum muslimin di Mekah sungguh memprihatinkan. Tekanan dari kaum Quraisy yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW semakin berat. Mekah terasa sempit bagi orang-orang muslim yang lemah. Mereka mulai mencari cara agar keluar dari siksaan yang pedih ini. Dalam keadaan sedih dan terdesak, turunlah surat Al-Kahfi yang membawa banyak hikmah. Salah satu hikmahnya dari kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang diberi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah dari tempat kekufuran dan permusuhan demi menyelamatkan agama mereka. Wahai para sahabat, seperti yang kita lihat sekarang ini, bahwa keadaan kaum muslimin di Mekah semakin tersiksa. Aku perintahkan kalian agar hijrah ke Habasyah. Hal ini semata-mata aku lakukan untuk menyelamatkan agama ini. Aku tahu Raja Habasyah yang bernama Asyama An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Tepatnya pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian, beberapa kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Rombongan dipimpin oleh Utsman bin Affan berangkat dengan 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita muslim. Ruqayyah, sang istri, juga turut serta. Sedangkan Rasulullah dan keluarga yang lain tetap tinggal di Mekah. Mereka berjalan dengan sesekali bersembunyi menuju pantai agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Di pelabuhan Syaibah, tampak 2 kapal menuju Habasyah. Rombongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Utsman turut serta dalam kapal tersebut. Pada suatu ketika, seorang wanita dari suku Quraisy datang menemui Rasulullah SAW. Wahai Rasul, aku melihat menantumu bersama dengan istrinya. Bagaimana keadaan mereka? Dia memegang kendali, membawa istrinya ke atas seekor keledai yang berjalan pelan. Allah SWT menemani keduanya. Mereka berdua adalah penduduk Baitul Haram pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan Lut. Raja Najasyi dan penduduk Habasyah menyambut kedatangan kaum muslimin Mekah dengan sangat baik. Mereka hidup damai dan tenang selama beberapa waktu. Selama tinggal di Habasyah, Utsman dan Ruqayyah hidup saling mengasihi satu sama lain. Apalagi Ruqayyah jauh dari keluarganya. Ia hanya memiliki suami yang setia di sisinya. Dari rahim Ruqayyah lahirlah seorang putra yang diberi nama Abdullah. Namun tidak sampai tumbuh dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Abdullah di usianya 6 tahun. Terdengar kabar bahwa keadaan kaum muslimin di Mekah telah aman.
Setelah hijrah selama beberapa tahun, Ruqayyah mulai merindukan keluarganya di Mekah. Wahai suamiku, aku rindu dengan ayah, ibu dan adik-adikku. Bagaimana menurutmu jikalau kita menjenguk mereka ke Mekah? Baiklah, aku dengar keadaan di Mekah telah aman. Besok kita berangkat, wahai istriku. Wah, benarkah itu? Aku tidak sabar menunggu esok hari. Terima kasih wahai suamiku. Ya, aku juga merindukan kampung halamanku. Walaupun tinggal di sini juga menyenangkan dan jauh lebih aman. Namun ternyata penderitaan kaum muslimin semakin menyedihkan pasca ditinggal hijrah ke Habasyah. Rasulullah telah kehilangan banyak harta untuk menolong kaum muslimin yang kesusahan. Bahkan Bunda Khadijah telah ikhlas merelakan semua hartanya untuk dakwah Islam. Hal ini menyebabkan keluarga Rasulullah hidup dalam keadaan yang memprihatinkan. Pada tahun ke-10 kenabian, kabar duka menyelimuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat menderita pasca meninggalnya paman tercinta Abu Thalib. Ditambah lagi 3 bulan berikutnya, istri tercintanya Khadijah Al-Kubra menyusul. Ruqayyah yang melihat jenazah ibunya merasa terpukul. Bunda, aku sangat merindukanmu. Telah lama kita tak berjumpa. Sekarang kudapati engkau terbujur kaku, terbungkus sorban suci milik ayah. Mari kita doakan Bunda, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah, Kak. Sepeninggal Bunda Khadijah, keadaan terasa semakin sulit bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun itu disebut juga Amul Huzn atau tahun kesedihan, karena beruntunya kesedihan demi kesedihan di tahun tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan agar para sahabatnya hijrah dan memperluas dakwah ke Madinah. Ruqayyah juga turut serta dalam perjalanan. Hijrah kedua ini membuat Ruqayyah dijuluki dengan Ummu Abdillah atau Zu Hijratain, wanita yang melakukan hijrah untuk kedua kalinya di jalan Allah. Setelah kurang lebih 2 tahun tinggal di Madinah, kondisi kesehatan Ruqayyah mulai menurun. Ia sering sakit-sakitan. Suatu malam di Madinah dipenuhi dengan seruan perang Badar. Utsman yang merasa terpanggil untuk terjun ke medan perang tidak dapat meninggalkan istrinya yang sedang sakit sendirian. Tiba-tiba datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai menantuku, aku bebaskan engkau dari perang kali ini. Sebagai gantinya, berikanlah waktu terbaikmu untuk putriku, Ruqayyah. Terima kasih wahai Rasulullah, aku akan menjaganya semampuku. Di malam kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar, Ruqayyah menghembuskan nafas terakhir di sisi suaminya tercinta. Wahai istriku, mengapa secepat ini engkau pergi meninggalkanku? Setelah kepergian anak kita, aku hanya memilikimu di sisiku. Ruqayyah meninggal di usia 22 tahun dan dimakamkan di Madinah. Utsman sendiri yang turun ke liang lahat untuk menguburkan jenazah istrinya. Kepergian Ruqayyah menimbulkan kesedihan mendalam di hati Utsman bin Affan. Setahun setelah kepergian Ruqayyah, Umar bin Khattab datang menemui Utsman. Umar menawarkan putrinya yang bernama Hafsah untuk dipinang oleh Utsman. Namun Utsman menolak tawaran tersebut dengan halus. Hafsah, putriku telah kehilangan suaminya di medan perang Badar. Jika engkau bersedia, menikahlah dengannya. Wahai Umar, maaf, aku tidak bisa melakukannya. Sungguh, aku masih teringat akan almarhumah istriku, Ruqayyah. Umar yang merasa kecewa dengan sikap Utsman segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan keluhannya. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala telah menempatkan takdir yang lebih baik padanya. Bagaimana jika aku saja yang menikah dengan putrimu, wahai sahabatku? Benarkah itu, wahai Rasul? Tentu aku tidak dapat menolaknya. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah datang menemui Utsman bin Affan untuk menyampaikan hal yang tidak terduga. Wahai menantuku, apakah engkau ingin menikah lagi? Aku punya calon istri untukmu. Bolehkah aku tahu siapa wanita itu, wahai Rasulullah? Dia Ummu Kulsum, adik dari almarhumah istrimu. Apakah engkau bersedia, wahai Utsman? Aku bersedia, wahai Rasulullah. Merupakan sebuah kehormatan bagiku menjadi menantumu untuk kedua kalinya. Pernikahan pertama Ummu Kulsum telah berakhir dengan Utaibah bin Abdul Uzza. Mereka bercerai disebabkan karena perbedaan keyakinan dan perintah dari mertuanya. Bahkan Utaibah melakukan keburukan kepada Rasulullah. Ya Allah,
berikanlah balasan yang setimpal atas sikap dan perbuatan buruk anak pamanku yang menyakitkan. Doa Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah perjalanan, Utaibah diterkam oleh seekor singa yang ganas sampai meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Ummu Kulsum adalah seorang wanita yang cantik. Ia senang memakai jubah sutra yang bergaris. Ia juga wanita yang sabar. Ketika Bunda Khadijah masih hidup, Ummu Kulsum menemani beliau menanggung beban kehidupan dan meringankan kepedihan ayahnya karena gangguan kaum musyrikin yang datang bertubi-tubi. Kenangan kesedihan menghiasi hidup Ummu Kulsum, dimulai dari kepergian Bunda Khadijah di Mekah sampai kepergian kakak tercintanya Ruqayyah. Kini ia hidup dengan Rasulullah dan adiknya Fatimah di Madinah. Pada saat usianya 22 tahun, Rasulullah SAW menikahkan Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan. Setelah 6 tahun menjalani pernikahan, Ummu Kulsum berpulang ke rahmatullah menyusul ibu dan kakaknya. Tepatnya pada bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah, Ummu Kulsum meninggalkan Utsman tanpa kehadiran seorang anak. Pada hari pemakaman Ummu Kulsum, setelah menyolati jenazah putrinya, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, dan Abu Thalhah yang menjawab pertanyaan beliau. Adakah seseorang yang tidak mendatangi istrinya semalam? Aku, wahai Rasulullah. Kalau begitu, turunlah engkau ke liang lahat. Utsman bin Affan mendapat julukan Zun Nurain, artinya orang yang memiliki dua cahaya, karena menikahi kedua putri Rasulullah SAW. Demikianlah akhir kisah perjalanan pemilik dua cahaya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Kedua, jangan ragu untuk mengutamakan perintah agama Islam dibandingkan kecintaan kita terhadap dunia. Maka Allah akan memberikan balasan berkali-kali lipat lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah. Fatimah merupakan putri bungsu dari pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid. Meskipun Fatimah lahir dari keturunan manusia paling mulia di dunia, tidak lantas menjadikannya sombong. Justru karena kepribadian Fatimah lah yang kelak mengantarkan ia menjadi pemimpin para wanita penduduk surga. Kehamilan Bunda Khadijah disambut sukacita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali Rasulullah melihat Bunda Khadijah sedang berbicara dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. Wahai istriku, apa yang sedang engkau lakukan? Aku sedang mengobrol dengan bayi yang ada dalam perutku, wahai Rasul. Seakan-akan ia mengerti dengan apa yang sedang aku bicarakan. Aku sangat bahagia setiap kali melakukan hal ini. Beberapa bulan kemudian, kandungan Bunda Khadijah semakin besar. Inilah saatnya bagi Bunda Khadijah untuk melahirkan bayi yang telah beliau kandung selama 9 bulan. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diiringi kekuatan dan keikhlasan seorang ibu, lahirlah seorang bayi perempuan cantik dari rahim Bunda Khadijah. Bayi ini kemudian diberi nama Fatimah. Wahai Khadijah, engkau telah melahirkan seorang bayi perempuan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bayi Fatimah disusui langsung oleh Bunda Khadijah tanpa perantara ibu susu. Tak lupa beliau melafazkan zikir agar setiap tetes ASI yang diserap Fatimah mengandung keberkahan. Fatimah kecil tumbuh dalam lingkungan keluarga Islami. Bunda Khadijah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang tua mampu menjadi teladan bagi Fatimah. Walaupun tinggal di lingkungan jahiliyah, Fatimah tidak mudah terbawa pengaruh buruk. Setelah turun risalah kenabian, ujian demi ujian datang menerpa. Semakin bertambah usia, Fatimah menyadari bahwa kaum Quraisy tidak menyukai ayahnya sebagai sosok pembawa kebenaran. Hal tersebut membuat perasaannya sedih dan terluka karena Fatimah begitu menghormati dan menyayangi Rasulullah. Di usianya 7 tahun, Fatimah ikut bersama rombongan kabilah Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib
meninggalkan kota Mekah. Hal ini dikarenakan peristiwa pemboikotan atau pemutusan hubungan yang dilakukan kaum musyrikin Quraisy. Selama kurang lebih 3 tahun tinggal di lokasi pengungsian, Fatimah menyaksikan perjuangan umat Islam secara langsung. Setiap hari ia melihat orang-orang kelaparan, mendengar tangisan anak-anak, dan ikut cemas dengan keselamatan ayahnya yang diincar oleh kaum musyrikin Quraisy. Tanpa disadari, semangat perjuangan mengalir kuat dalam darah Fatimah. Ia lalu bertekad untuk membantu dakwah Islam yang diemban ayahandanya. Berkat peristiwa pemboikotan ini, Fatimah tumbuh menjadi wanita yang tangguh, sabar, qanaah, dan tabah dalam menjalani ujian kehidupan. Hingga sebuah peristiwa besar meruntuhkan pertahanan Fatimah di tahun ke-10 kenabian. Fatimah harus merelakan kepergian sosok Bunda Khadijah yang menghangatkan hari-harinya. Sebagai putri satu-satunya yang tinggal bersama dengan Rasulullah, Fatimah selalu mendampingi beliau melewati masa-masa sulit pasca wafatnya Bunda Khadijah. Saat ini, Fatimah merupakan pelipur lara bagi Rasulullah. Ia sosok yang bertugas mengurus keseharian beliau. Maka Fatimah dijuluki sebagai Ummu Abiha, yang artinya ibu dari ayahnya. Sementara itu, gangguan dari kaum musyrikin terhadap Rasulullah semakin menjadi-jadi. Tidak sekali 2 kali Fatimah mendapati kondisi ayahnya terluka atau kotoran mengenai pakaian beliau ketika pulang ke rumah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, siapa lagi yang tega melakukan ini padamu, wahai ayah? Jangan menangis, anakku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menolongku. Fatimah pernah mendapati ayahnya dilempar bangkai binatang ketika sedang sholat. Kebetulan hari itu, Fatimah ikut pergi ke Masjidil Haram bersama Rasulullah. Ia menyaksikan secara langsung perbuatan keji komplotan Abu Jahal terhadap ayahnya. Seketika itu juga, Fatimah langsung berdiri dan menyingkirkan bangkai binatang dari punggung ayahnya. Setelah Rasulullah selesai beribadah, Fatimah melaporkan pelaku perbuatan keji tersebut tanpa rasa takut. Kemudian Rasulullah mendongak ke arah langit seraya berdoa, Ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyerahkan keadaan kaum Quraisy ini. Sepeninggal Bunda Khadijah, kehidupan Fatimah dan Rasulullah jauh dari kata mewah. Harta peninggalan dari Bunda Khadijah telah habis digunakan untuk membebaskan para budak, membantu orang-orang miskin, dan para sahabat yang sedang kesulitan uang. Wahai Fatimah, anakku, ingatlah akan satu hal ini. Bersabarlah atas pahitnya dunia, maka engkau memperoleh kenikmatan yang abadi di akhirat. Fatimah tidak pernah sekalipun mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan olehnya, meskipun tidak banyak di mata manusia. Ya Allah, hamba ridho dengan pemberianmu, dan semoga Engkau meridhoi hidupku di dunia yang fana ini. Rasulullah sangat menyayangi Fatimah. Hal tersebut beliau sampaikan di hadapan para sahabat. Fatimah itu bagian dari diriku. Barang siapa yang menyakiti Fatimah, maka sama artinya menyakiti diriku. Kedekatan antara Rasulullah dengan Fatimah menimbulkan beberapa kemiripan di antara mereka. Bunda Aisyah pernah mengatakan tentang kemiripan Fatimah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun yang lebih mirip Rasulullah dari caranya bertutur kata dan berjalan selain Fatimah. Beberapa julukan yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah yaitu Az-Zahra yang artinya cemerlang, As-Siddiqah yang artinya wanita yang jujur, At-Tahirah artinya wanita yang suci, Az-Zakiyah artinya wanita yang cerdas, Al-Mubarakah, dan lainnya. Demikianlah sebagian kisah tentang mengenal Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini,
Pertama, hendaknya kita menjadikan Fatimah sebagai idola para muslimah karena kepribadiannya yang mulia. Dan kedua, jangan menyerah dalam menjalani ujian kehidupan, karena hal tersebut dapat meninggikan derajat keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.